Sekarang mari kita pergi ke Wahyu 9 dan ayat 5. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking, apabila ia menyengat manusia. Nah, inilah detail yang menarik. Kalajengking jarang membunuh manusia saat menyengat mereka. Tetapi mereka menyebabkan rasa sakit akibat racunnya, pembengkakan, penderitaan, bahkan sampai membuat orang ingin mati. Dengan menerapkan prinsip tahun hari, 5 bulan akan setara dengan 150 tahun. Khususnya usia nalar. Pernahkah Anda mendengar tentang usia nalar atau pencerahan? Dimulai pada awal abad ke-17. Dengan karya seseorang bernama René Descartes. Dari negara manakah René Descartes berasal? Perancis, benar. Seorang teman sezamannya, Blaise Pascal, menulis hal berikut tentang René Descartes, sang rasionalis. Saya tidak bisa memaafkan Descartes. Dalam semua filsafatnya, ia berusaha keras untuk meniadakan Tuhan. Apakah itu ateisme? Tetapi dia tidak dapat menghindari untuk membuat dia menggerakkan dunia dengan satu jempolnya. Setelah itu dia tidak lagi mempercayai Tuhan, atau mukjizat, atau apapun yang bersifat supernatural. Buku Descartes yang paling terkenal berjudul A Discourse on Method. Diterbitkan pada tahun 1637, sekitar 150 tahun sebelum dimulainya Revolusi Perancis. Zaman akal budi telah membuang kebutuhan akan iman dan keajaiban dalam agama. Hal ini menggantikan iman kepada Tuhan dengan iman kepada kebijaksanaan manusia. Selama periode ini, ilmu pengetahuan akan percaya bahwa semua dapat diselesaikan melalui kecerdikan manusia, tanpa perlu campur tangan Tuhan. Khususnya, filosofi-filosofi ini tidak akan membunuh orang, tetapi akan membuat mereka sengsara secara lahiriah. Zaman intelektualitas mengilhami Revolusi Perancis. Sekarang mari kita lanjutkan ke ayat berikutnya yang berhubungan dengan konsep ayat 5. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari, apa? Maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka ingin mati, tetapi kematian akan lari dari mereka. Apakah itu yang terjadi pada orang yang tidak percaya kepada Allah? Seseorang yang tidak memiliki harapan untuk masa depan, tidak punya alasan untuk hidup? Tentu saja. Perhatikan pernyataan dari Ellen White yang saya baca sebelumnya, saya rasa saya membacanya pagi ini. Ateisme tidak dapat memancarkan sinar cahaya ke dalam kubur. Ia tidak dapat menahan kejahatan atau mempercepat energi moral. Tidak memiliki kekuatan untuk memperbaiki karakter atau menyucikan jiwa. Sebaliknya, ia selalu cenderung memerosotkan umat manusia. Apakah itu yang terjadi di Perancis? Ya. Menjauhkan manusia dari kemurnian dan kedamaian. Sebuah contoh dari hal ini diberikan dalam sejarah Revolusi Perancis. Sekarang dia akan menerapkannya pada Revolusi Perancis. Periode ketika keberadaan Tuhan disangkal dan perintah-perintahnya dihapuskan adalah periode yang paling menjijikan yang tercatat dalam lembaran-lembaran sejarah manusia. Karakteristik utama masyarakat kontemporer adalah ketidakberartian. Tahukah Anda bahwa bunuh diri telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir? Mengapa? Karena hidup tidak memiliki arti bagi manusia. Inilah sebabnya mengapa orang lapar dan haus akan apa? Spiritualitas, tapi mereka mencarinya di tempat yang salah. Benar. Mereka mencari alasan untuk hidup. Munculnya filosofi-filosofi seperti deisme, relativisme etis, nihilisme, rasionalisme, eksistensialisme, evolusionisme, dan komunisme ateis telah membuat orang menjadi pesimis akan makna kehidupan. Lagi pula, jika tidak ada permulaan ilahi yang supernatural, harapan apa yang ada untuk akhir ilahi yang supernatural? Jika tidak ada Tuhan pencipta, maka tidak ada masa depan.
Dan jika tidak ada masa depan, maka kehidupan tidak memiliki makna akhir. Inilah alasan mengapa pemazmur mengatakan bahwa orang bodoh telah berkata dalam hatinya bahwa tidak ada Tuhan. Apakah Anda menangkap gambarannya? Orang berkeinginan untuk mati. Kalajengking menyengat. Mereka menyebabkan rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa, secara spiritual. Sekarang perhatikan pernyataan dari Ellen White. Saya pikir ini TDG, Today with God, halaman 339. Ada banyak cara di mana manusia dapat menyalibkan anak Allah lagi dan membuat dia dipermalukan. Penyembahan terhadap bisnis duniawi. Begitu mengacaukan pikiran sehingga iblis dengan diam-diam mendekati. Dan dengan liciknya mendapatkan jalan masuk. Ia memiliki banyak teori untuk menyesatkan mereka yang akan disesatkan. Pandangan yang keliru tentang Tuhan. Bahwa dunia ini menghibur adalah skeptisisme yang terselubung. Yang mempersiapkan jalan bagi, apa, ateisme. Dengan kata-kata yang tergesa-gesa dan perbuatan yang egois, manusia seringkali mendukakan hati Kristus. Demikianlah iblis bekerja tanpa lelah untuk menuntun mereka kepada kesetiaan. Ketika ia menguasai pikiran, ia menanamkan kesan-kesan yang abadi, dan realitas kekekalan memudar. Kitab Pengkhotbah adalah ilustrasi yang baik tentang semangat yang mengilhami revolusi Perancis. Pernahkah Anda membaca kitab Pengkhotbah? Tahukah Anda bahwa itu adalah salah satu kitab terakhir yang dimasukkan oleh orang Yahudi ke dalam kanon kitab suci? Ada 3 kitab yang dimasukkan terakhir kali oleh orang Yahudi ke dalam Perjanjian Lama. Salah satunya adalah Kidung Agung. Yang terlalu. Bagaimana saya mengatakannya? Yang terlalu gamblang. Dalam merujuk pada cinta yang sensual. Kitab kedua yang membutuhkan waktu lama untuk dimasukkan adalah Ester. Karena nama Tuhan tidak disebutkan. Dan kitab ketiga adalah Pengkhotbah. Karena kitab ini tampaknya merupakan kitab yang sangat pesimis. Kesia-siaan dari kesia-siaan, semuanya adalah kesia-siaan. Anda baca bukunya, menyedihkan. Pertanyaannya adalah mengapa buku ini termasuk dalam kitab suci? Karena Salomo menggambarkan kehidupannya ketika ia tersesat dari Tuhan. Yang penting bukanlah pesimisme dari sebuah kitab, tetapi bagaimana ia mengakhiri kitab tersebut. Akhir dari masalah ini adalah ini. Takutlah akan Allah dan peliharalah perintahnya. Karena itulah kewajiban setiap orang, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Lalu ia menasihati orang-orang muda itu. Dia berkata, ingatlah penciptamu, pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari yang malang, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ia menggambarkan kehidupannya yang terpisah dari Tuhan. Dan tahukah Anda bahwa Salomo, Ellen White bahkan mengatakan, bahwa dia bermain-main dengan ide ateisme, menjadi seorang ateis. Perhatikan apa yang kita temukan di bagian atas halaman 177. Pengkhotbah 2 ayat 17 dan 18, dan saya membaca dari New International Version yang menurut saya lebih jelas. Salomo berkata, oleh sebab itu aku membenci, apa? Apakah dia ingin mati? Ya. Apakah dia menderita? Bahkan Ellen White mengatakan bahwa ia menjadi feminin. Apa arti dari feminin? Dia menjadi seperti wanita. Itu bukanlah hal yang buruk, kecuali jika Anda seorang pria. Menjadi feminin itu baik bagi wanita. Namun tidak baik bagi pria. Jadi dia berkata, oleh sebab itu aku membenci hidup. Karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah, apa? Kesia-siaan. Dan usaha menjaring angin. Pernahkah Anda mencoba menangkap angin? Kemudian di ayat 18 dikatakan, aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Itulah kehidupan orang ateis. Kehidupan orang yang telah tersesat dari Tuhan. Itulah semangat revolusi Perancis. Ellen White menulis dalam buku Prophets and Kings halaman 58 tentang Salomo.
Kepercayaannya kepada Allah yang hidup telah digantikan oleh kebimbangan-kebimbangan yang tidak bertuhan. Ketidakpercayaan telah merusak, apa? Kebahagiaannya. Melemahkan prinsip-prinsipnya. Dan memerosotkan hidupnya. Apakah itu terdengar seperti apa yang terjadi pada orang-orang yang berpartisipasi dalam revolusi Perancis? Tentu saja.